Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua dapat mengikuti acara yang kita sayangi ini. Dan kita telah dipertemukan oleh bulan yang sangat mulia ini. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang yang beriman, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai di detik ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, kemudian usia yang masih muda, kemudian waktu luang, kemudian harta, kehidupan, dan lain-lain sebagainya. Berjuta-juta nikmat itu, ada satu pun nikmat yang kita ini sebenarnya tidak meminta, tapi Allah limpahkan nikmat itu kepada kita semua. Termasuk di dalam bulan Ramadan ini kita dilimpahkan oleh pintu ampunan dan pintu keberkahan. Hal-hal remeh-temeh dunia ini jangan mengurangi bobot keimanan kita. Nilai-nilai Islam yang selama ini kita perjuangkan, nyuwun tulung jangan berkurang sedikit pun. Terlebih momen ini adalah momen Ramadan. Sudah saatnya kita meningkatkan amalan-amalan kita, keimanan-keimanan kita, sehingga selepas dari Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 196-197, yang artinya jangan sekali-kali kalian itu terperdaya oleh kegiatan rutinitas orang kafir yang bergerak di seluruh bumi. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Maka kalau kita orientasinya hanya sekedar mengejar dunia, hidup ini tidak sehina itu, kawan. Apalagi kita seorang mukmin, ngejarnya itu bukan sekedar dunia, tetapi prioritasnya adalah akhirat, jannahnya Allah. Dan ingat, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, nenek moyang kita itu seorang apa? Bukan seorang pelaut, tapi seorang penghuni surga, Nabi Adam alaihissalam. Beliau ini ditempatkan di dunia ini untuk diuji keimanannya, dan tempat kembalinya tetap surga. Maka kita sebagai umatnya harus menghadapi dunia ini sebagai ujian. Ini hanya sekedar tempat persinggahan, tempat ujian, nerakanya orang-orang beriman. Maka di tengah godaan dunia, baik dunia nyata maupun dunia maya, kita harus tetap kokoh dalam kebaikan. Maka kalau kita scrolling di dunia maya, baik itu media-media sosial yang kita tahu maupun yang kita tahu, banyak orang-orang yang beriman di dunia nyata tetapi luntur keimanannya di dunia maya. Ini naudzubillahi min zalik. Hanya sekedar pengen dapetin validasi, ketenaran, pengakuan bahwa si fulan ini kaya, si fulan ini cantik, rela membuka aurat, rela menjual harga dirinya, rela jualan aurat, atau bahkan hal-hal yang haram seolah-olah ditunjukkan bahwa itu sesuatu yang halal, bahkan tidak mempedulikan apa itu larangan atau apa itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam tentu saja miris dengan orang-orang sebagian kecil dari kita, saudara-saudara kita, masih melakukan hal-hal yang itu sangat dilarang oleh agama. Hanya sekedar pengen ngejar dunia. Bagaimana masuk instansi harus menyuap dan disuap, bagaimana untuk mendapatkan kepopuleran rela menjual agamanya, atau rela mengumbar auratnya, atau sekedar hijrah hanya sekedar tren-trenan. Maka ketika kita sudah paham akan aturan dari Allah, sudah selayaknya kita ini tidak ikut-ikutan, karena kita punya batasan bahwa yang hak tetap yang hak, yang batil tetap batil, nggak bisa dicampur. Bukankah tidak mungkin atau sesuatu yang tidak
sesuatu yang nggak mungkin terjadi lah, minyak dan air dicampur, itu sebuah kemustahilan. Maka kita yang sudah berada dalam kebaikan, tetap tawadhu, tetap istiqomah, tetap bangun rutinitas kebaikan ini. Jangan membenci mereka-mereka yang belum mendapatkan hidayah, tapi tetap benci akan hal-hal buruknya, perbuatan-perbuatan dosanya, bukan pada personalnya. Ini renungan buat kita semua, bahwa para pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua, bahwa hal-hal negatif, kekhilafan, kesalahan itu punya potensi yang sama terjadi di kita, keluarga kita, atau keluarga besar kita. Kita punya peluang yang sama kok untuk melakukan sebuah kesalahan, tetapi dengan kehati-hatian, dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja kita berdoa, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita tidak terlena selama berjalan di bumi Allah ini. Selama kita berjalan di bumi Allah ini, kita diberikan kekuatan, keimanan, ketabahan, keistiqomahan, dan di dalam lingkungan yang baik. Karena di dalam lingkungan yang baik ada support system yang jelas. Seperti halnya para pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, yang sudah masuk di cabang-cabang, yang sudah masuk mungkin di kajian gelombang. Alhamdulillah di Majelis Tafsir Al-Quran, bukankah sudah ada support system yang jelas, bahwa ada kajian rutinitas yang selalu istiqomah, nggak ada liburnya. Kemudian ada kelompok, ada plot-plot dakwah lainnya. Maka harusnya kita, pasangan kita, regenerasi kita siapkan kepada wadah-wadah dakwah itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar menganggap dunia ini ketika kita sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar, itu sudah menganggap, ini memang ada hadis bahwa 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tetapi setelah itu jangan tidur, jangan rebahan. Ada ayat lainnya, ada ayat dari Al-Insyirah ayat 7 itu, maka apabila engkau selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Maka seorang muslim itu nggak ada waktu untuk leyeh-leyeh, rebahan. Zaman Nabi, zaman sahabat, ketika selesai dakwah, lanjut ke planning selanjutnya. Maka jangan pernah berpuas diri dalam kebaikan itu sendiri. Seperti halnya teman-teman kita di pemuda, di media sosial itu kan sering menyampaikan, alah ngapain kerja, ini kan kita sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh, ini udah dapat dunia seisinya. Ya kerja, ya nyari nafkah untuk menafkahi keluarga kita. Bagi yang pelajar ya tetap belajar. Jangan dikira ketika selesai melakukan ibadah itu kemudian ujuk-ujuk tercukupi dunianya. Enggak seperti itu kawan. Tetap kita ada tawakal Allah. Maka kebenaran ini kalau sudah kita yakini, kita benar-benar fighting spirit. Apalagi usia kita masih muda. Mungkin bagi orang tua usianya memang nggak semudah dulu, tapi punya banyak bekal pengalaman untuk dijabarkan regenerasi yang akan datang, atau untuk mempersiapkan regenerasi yang akan datang. Mungkin bagi ibu-ibu atau calon-calon istri, jenengan adalah makmum terbaik, menjadi makmum terbaik yang mendorong pasangannya, yang mempersiapkan anak didiknya agar menjadi generasi-generasi yang mengisi sendi-sendi dakwah itu sendiri. Maka jangan sekedar berhenti dakwah, kan nggak harus di mimbar. Iya, dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Dengan apa? Dengan ikut satgas. Dengan apa? Dengan terlibat di TPQ. Dengan apa? Dengan ikut juru parkir di majelis tafsir Al-Quran. Maka kalau tidak, pilihannya tidak sebagai di atas mimbar, dengan apa? Jangan sampai hanya sekedar berhenti di atas mimbar. Dakwah kan nggak harus di atas mimbar, tetapi kata-kata itu, kalimat itu digunakan untuk menghindari dakwah itu sendiri. Kalau mungkin bagian dari kita ini masih pendatang atau mustami' atau baru
menjadi jamaah, hendaknya menjadi jamaah yang baik. Jangan sampai kita sebagai pendatang atau sebagai jamaah yang awal-awal sekedar ikut-ikutan rono rene, nggak ada tujuannya. Maka di tengah-tengah kebersamaan ini, di tengah-tengah kekuatan ini, jangan sampai kita menjadi pribadi yang merongrong kekuatan dakwah itu sendiri. Karena di luar sana, di luar majelis ini, masing-masing pribadi kita sudah dicap bahwa kita ini orang majelis tafsir Al-Quran. Dalam lingkup kecil, dalam lingkup besar, dia itu orang Islam, harus menunjukkan akhlakul karimah. Jangan sampai kita sebagai orang Islam tidak menunjukkan akhlakul karimah, sehingga orang-orang di luar Islam, orang-orang di luar MTA malah alergi gegara perilaku kita, gegara akhlak yang tak terpuji kita. Maka panjenengan semua ini pada dasarnya ketika sudah masuk dalam lingkup dakwah sudah go public. Artinya jenengan ini sudah mewakili dakwah itu sendiri. Maka jadilah anak-anak panah yang membawa dakwah itu dimanapun kita berpijak. Kalau hanya sekedar bab dunia, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kita tahu yang hak dan yang batil, kita tahu batasan yang halal dan yang haram, kita tahu hak-hak kita, bahkan di seluruh rezeki kita ini ada bagian daripada saudara-saudara kita. Maka para pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita, merahmati panjenengan semua, hendaknya di momen yang sangat baik ini menjadikan kita kekuatan atau menjadikan kita lebih upgrade sebagai versi terbaik kita. Jangan biarkan kesempatan-kesempatan itu hilang. Ketika kita sudah hilang kesempatan itu, mohon maaf, ketika kesempatan itu hilang, sekalipun kita kaya, sekalipun kita punya jabatan, itu nggak akan bisa terlibat. Contohnya Qarun, contohnya Fir'aun. Mereka punya jabatan, mereka punya harta yang melimpah, tetapi masa waktunya ketika diajak berdakwah, memeluk Islam, menjadi bagian daripada dakwah diabaikan, hilang kesempatan itu. Sekalipun punya ekonomi yang kuat, punya kedudukan, maka dalam keadaan apapun jangan berputus asa dalam rahmat Allah. Jangan berkecil hati. Kita sebagai umat Islam apalagi hanya sekedar dunia. Dunia ini penting, tapi jadikan pijakan. Jangan sampai pijakan itu, dunia ini bisa menjatuhkan kita yang notabene tujuan kita adalah akhirat. Pijakan untuk mendapatkan akhirat, tempat kita berpulang, tempat kita asal muasal nenek moyang kita, yaitu surganya Allah. Maka orang-orang baik selalu mencari kesempatan yang baik, selalu dalam lingkungan yang baik. Kalau kita tidak bisa mewarnai, jangan mau diwarnai. Kalau kita tidak bisa melawan arus, jangan ikut arus, apalagi ikut arus yang buruk. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebaikan-kebaikan murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.